Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'das. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Istiqomah, Majelis Taklim Riyadhul Jannah ingkang minulya. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged thalabul ilmi. Salat salam mugi-mugi tetap terturahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Sore menika dinten Senin tanggal 17 November 2025 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1447. Berarti Ramadan kirang 94 hari malih. Nah niki nggih. Seneng nggih menangi Ramadan. Mugi-mugi saged menangi kula lan panjenengan sedaya lan saged ngelampahi amal sholih. Amin. Tapi nek pertengahan Ramadan nggih biasane sampun arep-arep riyo-riyo nggih. Dengan iki arep-arep poso. Sore menika kita membahas tentang al-kibru atau sombong. Nggih, sombong. Nah, sing diarani sombong niku dos pundi? Nah, niki al-kibru atau sombong niki diartikan oleh para ulama isti'dzamul insani nafsahu, yaitu manusia menganggap besar dirinya, wa istihsanu ma fihi minal fadhail, dan menganggap bagus keutamaan yang ada pada dirinya, wastihanatu bin nafsi binas, dan menganggap remeh manusia. Jadi sombong itu orang yang menganggap dirinya itu besar dan menganggap orang lain itu remeh. Nah niki namanya sombong. Terus di dalam hadis itu Rasulullah niki memberikan definisi sombong, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi Rasulullah memberikan definisi sombong itu wonten kalih menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi boten namung merendahkan orang lain, menolak kebenaran itu adalah sombong. Bahkan sombong yang paling berbahaya itu adalah sombong menolak kebenaran. Karena sombongnya menolak kebenaran itu adalah sombong kepada Allah
sombong merendahkan orang lain itu sombong kepada manusia. Jadi manusia itu akan sempurna sombongnya kalau dia punya dua kesombongan. Sombong terhadap Allah, sombong terhadap manusia. Dan sombongnya terhadap Allah itu dalam bentuk dia menolak kebenaran, menolak apa yang datang dari Al-Quran atau hadis, dia tolak. Ini sombong kepada Allah. Nah, sekarang kita tingali sombong macam pertama, yaitu menolak kebenaran. Niki nate dilampahi oleh makhluk, nate dilampahi pertama kali, jadi belum pernah terjadi suatu kemaksiatan, kecuali kemaksiatan ini timbul dari sisi sombong. Dan ini dilampahi oleh iblis, ya. Jadi maksiat yang pertama kali terjadi itu dalam bentuk sombong. Apa sombongnya iblis itu? Yaitu ketika Allah, ya, di surat Al-Baqarah ayat 34, tetapi juga di ayat-ayat yang lain itu banyak sekali. Wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami perintahkan malaikat beserta iblis, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah para malaikat semuanya, illa iblis, kecuali hanya iblis yang tidak mau sujud. Aba wastakbar, iblis itu enggan, tidak mau sujud. Wastakbar, dan iblis itu sombong. Maka iblis tidak mau sujud kepada Adam, itu adalah dia disebut sombong kepada Allah, menolak kebenaran yang datangnya langsung dari Allah. Ini sombong macam pertama, yaitu sombong dalam bentuk menolak kebenaran. Kemudian juga, ya, disebutkan di dalam Al-Quran sombong menolak kebenaran, yaitu kaumnya para nabi yang menolak kebenaran, diantaranya kaumnya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh itu berkata, fattaqullaha wa ati'ud. Bertakwalah kalian, hei kaumku, dan taatilah aku. Qalu, jawaban kaumnya Nabi Nuh, anu minulaka wattaba'akal ardhalun. Apakah kami akan beriman kepadamu sementara yang mengikuti kamu itu orang-orang yang rendah? Nah, kaumnya Nabi Nuh ini menolak kebenaran, ya. Dan mereka ini orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu mengukur bahwa sesuatu itu benar dan salah itu diukur dari pengikutnya, ya. Kalau pengikutnya itu orang-orang yang terhormat, maka mereka menganggap ajaran itu adalah ajaran yang benar. Tapi kalau pengikutnya itu orang-orang remeh, orang-orang miskin, orang-orang yang mereka anggap rendah, tidak punya jabatan, tidak punya uang, maka mereka menganggap ajaran tersebut itu adalah ajaran yang salah. Jadi kalau ada suatu dakwah, dan dakwah ini diikuti oleh orang-orang yang tidak punya di masyarakat itu, tidak punya jabatan, tidak punya uang, tidak punya teman yang banyak, itu mereka menganggap dakwah itu dakwah yang keliru. Jadi ukuran benar salah itu orang-orang jahiliyah itu mengukur dengan siapa yang mengikuti. Kalau yang mengikuti orang-orang yang rendah, mereka menganggap bahwa ajaran itu, dakwah tersebut itu salah atau keliru. Tapi kalau yang mengikuti orang-orang yang terhormat, maka ajaran tersebut itu adalah ajaran yang
betul. Nah, ini keliru pemahaman seperti ini. Pemahaman yang betul itu adalah manakala dakwahnya organisasi manapun, kelompok manapun, apabila itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu dakwah yang benar. Kemudian orang-orang Bani Israel dulu itu juga menolak kebenaran. Dan menolak kebenaran mereka itu tidak hanya menolak saja, tapi membunuh orang-orang yang menegakkan dakwah Islam. Ya, di surat Ali Imran ayat 21, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan di antara manusia. Fabashirhum bi'adzabin ali. Maka berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Jadi ada orang yang menolak kebenaran itu hanya menolak saja. Ada yang menolak kebenaran itu tidak hanya menolak, tapi membunuh para dakwah, tukang dakwah. Ini sombong yang macam pertama, menolak kebenaran. Kemudian sombong yang kedua, ya menurut hadis Rasulullah, itu merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain. Di surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskor qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghina suatu kaum. Ya, tidak boleh suatu kaum itu menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Jadi ayat ini kita tidak boleh meremehkan, merendahkan, menghina orang lain. Justru ketika ada seseorang yang dihina, justru yang dihina itu kedudukannya lebih baik daripada yang menghina. Ini di dalam Al-Quran, ya, ini menyebutkan tidak boleh satu kaum, tidak boleh seseorang menghina, meremehkan orang lain. Bisa jadi yang dihina ini lebih baik daripada yang menghina. Walaupun seolah-olah yang menghina ini seolah-olah lebih tinggi kedudukannya daripada yang menghina. Ini kalau dalam pertandingan, ya, pertandingan nopo mawon, ya, termasuk pertandingan sepak bola, ya, misalkan, atau pertandingan nopo mawon. Itu teori dalam Al-Quran ini digunakan, ya, walaupun mereka nggak paham Al-Quran, tetapi ternyata teori di dalam menghadapi lawan supaya menang, ya, supaya menang, itu adalah dengan cara seperti yang ada dalam Al-Quran ini. Yaitu apa? Yaitu orang itu kalau, ya, seseorang itu kalau punya sifat meremehkan lawannya, ini kemungkinan besar lawannya ini akan menang. Ya, jadi kalau suatu, ya, permainan apa saja, kalau sudah salah satu itu menganggap remeh lawannya, kemungkinan besar lawan ini akan menang. Itu tidak permainan sepak bola apa saja, itu pasti begitu, ya. Ada pertandingan misalkan badminton, yang satu lebih pintar daripada yang lain. Secara menurut perkiraan, anggaplah ini A. Si A ini kemungkinan besar menang melawan B. Tetapi si A ini sudah punya sifat sombong, meremehkan B, ya. Maka kebanyakan B ini itu akan menang.
lawan yang diremehkan akan menang. Sebagaimana dalam Al-Quran ini, ya, tidak boleh seseorang itu menghina orang lain. Karena bisa jadi yang dihina ini itu akan lebih baik, ya, akan menang daripada yang menghina. Ini ya. Kemudian sombong menghina orang lain itu juga dilakukan oleh iblis. Jadi kalau tadi iblis itu sombong menolak kebenaran, iblis juga termasuk sombong merendahkan orang lain. Maka kita lihat ketik di surat Al-A'raf ayat 12, tetapi di ayat-ayat yang lain ada ya, lafadznya yang sama. Iblis ini ketika tidak mau sujud kepada Adam, itu kemudian ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Iblis, apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kamu untuk sujud? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minar, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis itu dia ini tidak mau sujud kepada Adam. Itu ternyata sombongnya itu sempurna, ya. Sombong dari sisi menolak kebenaran, yaitu menolak perintah Allah, dan sombong merendahkan orang lain, yaitu dia menganggap remeh Nabi Adam. Maka dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam itu kedudukannya menurut dirinya itu lebih rendah daripada ya dirinya. Nah ini jadi iblis itu komplit ya. Jamaah ingkang mulya, walaupun sombong ini dilarang, sombong dilarang, tetapi ada sebagian sombong itu lebih dicintai Allah daripada tidak sombong. Ya, sombong itu dilarang, tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang sombong itu justru itu lebih baik daripada tidak sombong. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sombong dalam keadaan ini itu lebih zalim, ya. Justru itu paling zalim. Orang itu dalam keadaan ini tidak sombong, itu adalah suatu kedoliman yang paling zalim. Harus sombong. Nah, kapan sombong itu diperbolehkan? Pertama, ya, at-takaburu indal qital. Sombong ketika perang. Ya. Sombong ketika perang. Ketika perang itu dibolehkan sombong, walaupun kalau tidak sombong tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi dia dituntut untuk sombong. Ananging sombong di sini itu sombong luarnya, bukan sombong hatinya, ya. Luarnya seolah-olah sombong tetapi hatinya tidak sombong, yaitu ketika berperang. Ini pernah terjadi pada sahabat Rasulullah yang namanya Abu Dujana. Kenal panjenengan Abu Dujana? Boten kenal ya. Nah, Abu Dujana niki sahabat Rasulullah. Piyambake ketika perang Uhud, ya, perang Uhud. Piyambake niki sambil memakai tanda di kepalanya itu tanda merah. Terus melakuni petenten. Nah, kata Rasulullah, innaha misyatun yubghidhuhallahu illa fi hadzal maudhi. Melaku petentang iki iku melaku yang dimurkai Allah.
kecuali dalam posisi sekarang ini itu dibolehkan. Umpama enten tiang petenteng tenteng ten dalan saniki, niki mboten angsal nggih. Mboten angsal. Ora perang soalnya ya. Nah, ketika perang oleh petentang-petenteng guaya oleh ya. Walaupun artinya wedi misalkan nggak masalah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya musuhnya itu supaya takut. Pertama, musuhnya kecil hati. Ya, werok. Wah, iku kok mlakune mengkono ya. Nah, ini kan siji ya. Yang kedua, teman-temannya ini supaya semangat. Ya. Jadi jangan sampai kita itu sudah kalah jumlah misalkan. Ya, kita kalah jumlah. Terus kita berkecil hati. Wah, akeh mati iki. Nah, ini akan kecil hati semuanya. Tetapi kalau kita di dalam peperangan ngomong, remeh. Ya, aku tak mateni wong 100, sisane sampean. Nah, dengan kata-kata yang semangat, maka teman kita itu akan semangat. Ya, walaupun hati kita itu wedi. Nah, ini boleh dalam peperangan ya. Yaitu disabdakan Nabi ini ya, bahwasanya melaku seperti Abu Dujana ini itu melaku yang dimurkai Allah. Jadi kalau posisi sekarang ini nggak ada apa-apa, kok melaku petentang-petentang ini melaku yang dimurkai oleh Allah. Tetapi dalam situasi perang, melaku seperti ini tidak dimurkai Allah, tetapi justru melaku seperti ini dicintai oleh Allah. Nah, karena di hadis yang lain disebutkan, kata Rasulullah, ya, inna minal khulaya allati yuhibbullahu. Ya, sesungguhnya di antara sombong itu ada sombong yang dicintai Allah. Nah, sombong yang dicintai Allah itu adalah ihtiyalur rajul, ya, ihtiyalur rajuli nafsahu indal qital. Sombongnya seseorang laki-laki terhadap dirinya sendiri ketika di dalam peperangan. Jadi dia seolah-olah sombong, seolah-olah tidak takut ya ketika di dalam peperangan. Kemudian sombong yang kedua, at-takabburu inda shadaqah. Yaitu sombong ketika sedekah. Maksudnya ya, sombong ketika sedekah. Ini juga disebutkan di hadis ini, ya, diriwayatkan Abu Dawud, Imam Ahmad, dianggap hasan oleh Albani. Rasulullah dawuh, sesungguhnya sombong yang dicintai oleh Allah itu ihtiyaluhu inda sedekah. Sombongnya seseorang itu ketika sedekah. Jadi ketika sedekah itu piyambake iki ngomong ten manahe piyambak. Ya, ngetono duit 100.000 kan abot misalnya. Nah, piyambake niki sedekah 500, ya 500.000. Padahal berat, tetapi piyambake 500 itu duit apa ya, enteng. Nah, di dalam hatinya itu dia sombong begitu supaya apa? Mudah mengeluarkan uang. 500 itu saidik ya. Nah, ini sombong ketika sedekah. Tetapi kalau orang itu wah 500, 100 be ya wakeh. Ya, maka akan berat. Tetapi ketika 500.000 kok ya enteng, lu pasti ganti Allah mbek sing akeh ya. Nah, jadi sombong ketika sedekah itu dicintai oleh Allah. Kadang-kadang suami istri rebukan. Ayo nyumbang masjid piro, sale sing istri ngomong 100.000 bae Gus wakeh. Nah, bojone ngomong 100.000 apa? 1 juta. Enteng 1 juta itu. Nah, ini kan seolah-olah dia sombong. Tapi sombong dalam hal ini itu bagus. Ya, bagus. Nyumbang pinten 100.000 atau 1 juta, panjenengan umpami kok rembukan kali suamine panjenengan
100.000 nggih. Ah, 100.000 enteng 1 juta. Nah, ini sombong ketika sedekah. Yang ketiga, at-takabburu alal mutakabbir sedekah. Sombong terhadap orang yang sombong, ya. Jadi at-takabburu alal mutakabbir. Sombong terhadap orang yang sombong. Jadi ono tiang iku sombong, ya, sombong mungkin dalam hal ya, entah omongannya sing gede, entah pokoknya dia sombong. Maka dalam hal ini sombong terhadap orang ini itu menurut para ulama itu dicintai oleh Allah, ya. Walaupun sebagian ulama yang lain itu tidak, ya, tetap nggak boleh, ya, karena nggak ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada hadis, ya. Karena ini ditanyakan oleh para ulama, ya, apakah hadis at-takabburu alal mutakabbir, sombong terhadap orang yang sombong, apakah itu hadis sahih? Maka dikatakan ini bukan hadis, tapi ini ucapan para ulama. Jadi para ulama itu memerintahkan, ya, berdasarkan pemahaman mereka, sombong kepada orang yang sombong itu sedekah, ya. Di lafadz yang lain ulama mengatakan at-takabburu alal mutakabbir hasanah. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah satu kebaikan. Bahkan, ya, menurut riwayat, ya, kata Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan adlawud dolimina, orang dolim yang paling dolim, ya. Orang yang paling dolim di antara orang-orang yang dolim, man tawadzo'a liman la yaltafitu ilaih. Orang yang merendahkan diri terhadap orang yang sombong, ya. Jadi ada orang yang sombong terhadap kita. Kita ngomong, ya, ngejak ngomong piyambake belas ora nyaut omongan kita, dolanan HP mawon, ya. Ora direken, ya. Ono iki kadang tiang sing ngatur ngeten iki. Kata ya. Teko tiake. Jadi kata Imam Abu Hanifah adalah mudzalimin. Orang yang paling dolim di antara orang dolim, man tawaddo'a ila man la yaltafitu ilai, yaitu orang yang tetap merendahkan diri kepada orang yang tidak gubris, tidak menganggap dirinya ada. Kita ini misalkan berdua dengan seseorang, ya, kita ngejak omong, itu seolah-olah kita ini, kehadiran kita seolah-olah dianggap tidak ada. Nah, kita niku tetap merendahkan diri. Nah, itu oleh Imam Abu Hanifah dikatakan kita ini yang tetap merendahkan diri terhadap orang yang gak ngereken kita ini, ya, itu adalah orang yang paling zolim di antara orang zolim. Kitanya ini, ya, kitanya ini. Nah, kenapa kita itu diperintahkan untuk sombong kepada orang yang sombong? Supaya orang yang sombong itu sadar, ya, sadar bahwa dirinya itu keliru. Dirinya merasa besar, itu ada yang lebih besar lagi. Kalau kita tetap merendahkan diri, dia akan terus-menerus sifat sombongnya itu. Nah, tapi sebagian ulama, ya, di antaranya Syekh Utsaimin itu tetap menganjurkan, ya, silahkan dia sombong terhadap kita nggak usah sombong terhadap orang itu. Jadi ini diperselisihkan oleh para ulama. Cuma kebanyakan ulama itu menganjurkan untuk sombong terhadap orang yang sombong. Ada lagi ulama yang mengatakan
at-takabburu ala man takabbara alaika bimalihi tawadhu. Orang yang sombong terhadap orang yang menyombongkan diri dengan kita itu termasuk tawadhi. Jadi sombong kepada orang yang sombong itu termasuk sikap tawadhu, ya. Nah, ini ya hal-hal yang dituntut kita itu sombong. Kemudian sebab-sebab yang menjadikan orang itu sombong. Jadi ada sebab-sebab yang menjadikan orang itu sombong. Pertama, yaitu berpakaian bagus, ya. Yang menyebabkan orang itu bisa sombong itu berpakaian bagus atau pakai kendaraan bagus, pakai sandal bagus, itu bisa menyebabkan orang itu sombong. Walaupun tidak mesti orang yang pakaiannya bagus itu sombong, tetapi sebab yang menjadikan orang sombong, peluang kesempatan terbesar menjadi orang sombong itu lebih besar orang yang berpakaian bagus daripada berpakaian jelek. Nah, niki sing nggak ada sandal apik tetep mawon ya, mboten usah wedi ngono ganti gapiak misalkan ya. Jadi asal kita tata hati kita ya. Engko nek ngono rio-rio wis ora usah tuku pakaian sing larang-larang, tuku sing murah-murah oya-oya iku lho ya. Bukan begitu ya. Jadi maksudnya begini. Ketika kita memakai pakaian bagus, tata hati kita, jangan sampai kita itu kemudian dengan pakaian bagus merendahkan orang lain. Yuk. Ini disebutkan di sini ya, menurut hadis riwayat Imam Muslim dan ahli hadis yang lain, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya itu sebesar biji sawi atau sesuatu yang sangat kecil berupa sifat sombong. Jadi siapa yang di hatinya punya sifat sombong yang sangat kecil, dia tidak akan masuk surga. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, saya itu sangat cinta sekali berpakaian bagus. Saya sangat cinta sekali pakai sandal bagus. Maka kata Rasulullah, ya, sesungguhnya Allah itu jamil, indah. Dan Allah itu menyukai keindahan. Pakaian bagus itu indah. Pakai sandal bagus indah. Maka kemudian Rasulullah memberikan definisi sombong, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maksudnya kalau kamu suka pakaian bagus, pakai sandal bagus, silakan. Tapi jangan sampai kamu itu punya rasa merendahkan orang lain. Ya, boleh. Nah, kenapa ini dijadikan dalil bahwa pakaian bagus, sandal bagus, itu menjadi sebab orang sombong? Karena sahabat di sini, itu kenapa sahabat kok nggak tanya ketika Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sedikit dari sifat sombong, orang ini, sahabat ini nggak bertanya, ya Rasulullah, umpama saya pakai pakaian oyek-oyek, pakai sandal elek, apakah itu termasuk sifat sombong? Kenapa nggak begitu? Tapi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya itu memakai pakaian bagus, sandal bagus. Apakah itu sombong? Nah, ini menunjukkan potensi atau penyebab, ya, peluang untuk menjadi orang sombong itu lebih besar orang yang berpakaian bagus daripada berpakaian jelek. Ya. Orang kaya itu peluangnya untuk menjadi sombong itu lebih besar daripada orang miskin. Ya. Tetapi ada
ada sombong yang dibenci oleh ya, sombong itu dibenci oleh Allah. Tapi ada yang paling dibenci oleh Allah, sombongnya orang miskin. Jadi kalau sombong orang kaya itu biasa, maksudnya ya dosa ya, tetapi lumrah. Tapi sombongnya orang miskin ini yang lebih parah. Sombong pakai pakaian bagus, orang itu masih ya sombong tapi masih wajar. Pakaian jelek, sombong. Nah, jadi maka jangan salah paham ya. Saya terus dikatakan, wah menurut Pak Mujib kok pakaian bagus tuh nggarai sombong. Bukan, itu penyebab ya. Penyebab terbesar daripada berpakaian yang tidak bagus. Kemudian keturunan. Keturunannya orang yang terpandang, baik terpandang berpangkat orang tuanya, punya jabatan atau orang kaya, atau anaknya kiai misalkan, itu peluang untuk menjadi sombong itu lebih besar daripada anaknya orang biasa-biasa saja. Nah, kenapa kok begitu? Ini juga ada dalilnya. Ya, kita ngomong seperti ini berdasarkan dalil. Apa dalilnya? Yaitu iblis. Ya, iblis itu dia sombong terhadap Adam itu gara-gara dia diciptakan dari api. Maka dia mengatakan, ketika ditanya iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Kata iblis, saya ini keturunannya atau asal-usulnya dari api. Adam itu dari tanah. Padahal tidak ada dalil, tidak ada ketetapan dari Allah, api itu lebih mulia daripada tanah, tidak ada. Hanya prasangkanya iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Jadi asal-usul itu bisa menyebabkan orang itu sombong. Maka yang punya asal-usul orang terpandang, ini ditata hati kita. Jangan sampai merasa lebih tinggi. Anaknya pejabat, maka harus tata hatinya. Jangan sampai dia merasa lebih tinggi daripada anaknya orang biasa. Anaknya kiai ustadz, ya, ditata hatinya. Jangan sampai merasa tinggi terhadap anaknya orang yang biasa. Nah, ini peluang begitu. Maka ya, ini juga tidak berarti ya saya kemudian menyalahkan ya bahwa orang yang keturunannya terpandang itu pasti sombong, bukan ya. Peluangnya lebih besar. Kemudian sombong karena ibadah. Ya. Yang bisa menyebabkan orang sombong, peluang menjadi orang sombong, itu orang ahli ibadah. Ya. Orang ahli ibadah itu peluang untuk sombong lebih besar daripada orang ahli maksiat. Ini ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Imam Ahmad dianggap sahih oleh Albani bahwa dulu ya, di zaman Bani Israel ada dua orang yang berteman. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli taat, ahli ibadah. Maka suatu saat ahli maksiat itu melakukan kemaksiatan. Ditegur oleh ahli ibadah ini. Maka ahli maksiat ini kemudian ngomong, ya, kamu diutus oleh Allah itu untuk memata-matai aku. Ya, apakah kamu diutus oleh Allah untuk memata-matai aku? Setiap aku melakukan maksiat, kamu pasti datang. Maka ahli ibadah ini tiba-tiba timbul sifat sombongnya. Dia kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Wallahi demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Maka sifat sombong ini itu timbul karena dia ini ahli ibadah. Coba umpama dia bukan ahli ibadah, tidak akan mengucapkan ini. Maka peluang ya panjenengan termasuk ya aktif di dalam majelis ilmu ini ditata hati panjenengan sedaya, kula lan panjenengan sedaya. Jangan sampai merasa tinggi dengan membandingkan orang yang tidak punya ilmu.
yang tidak ikut majelis taklim. Jangan ya sampai merasa kita itu lebih besar daripada mereka, lebih hebat daripada mereka. Kita seharusnya bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memberikan hidayah kepadaku terus. Umpama Engkau tidak memberikan hidayah, tentu saya tidak akan mendatangi majelis ilmu. Jadi sandarkan kita ini bisa tolabul ilmi ini itu karena Allah. Bukan karena apike kita, bukan karena pintere kita, tetapi karena Allah. Ya, sehingga kita tidak meremehkan orang lain. Kalau ada orang lain yang tidak senang majelis taklim, oh dia itu belum diberikan hidayah oleh Allah. Kalau saya tidak diberikan hidayah oleh Allah, pasti saya akan sama. Ya. Nah, supaya tidak menjadi orang yang sombong. Para ulama itu mengatakan begini, orang yang maksiat dengan jalan sombong itu sulit untuk bertaubat dibanding orang yang maksiat karena hawa nafsu. Maka ulama membandingkan cerita Adam dan cerita iblis. Dua-duanya adalah makhluk Allah, sama-sama makhluk yang pertama kali bermaksiat kepada Allah. Iblis bermaksiat kepada Allah, Adam juga bermaksiat kepada Allah. Yang dua-duanya ini menyebabkan diturunkan Allah dari surga. Iblis bermaksiat, maksiatnya itu timbul dari sifat sombong. Adam bermaksiat, maksiatnya timbul dari hawa nafsu. Yaitu Adam diperintahkan jangan makan buah ini. Ternyata hawa nafsunya itu menyuruh dia untuk makan buah ini. Nah, dua orang yang sama-sama bermaksiat ini, dua makhluk ini, ternyata iblis tidak bisa bertaubat, Adam bisa bertaubat. Makanya ulama kemudian mengatakan maksiat yang ditimbulkan dari sifat sombong itu lebih sulit untuk diobati, untuk bertaubat daripada maksiat yang ditimbulkan hawa nafsu. Ya, orang yang minum minuman keras, ini kan maksiat, tapi maksiatnya hawa nafsu. Orang yang mencuri, ya, itu maksiat, maksiatnya hawa nafsu. Orang yang melakukan maksiat hawa nafsu, itu tahu bahwa yang dia lakukan itu dosa. Sementara orang yang terjangkit sombong, itu tidak sadar bahwa dirinya itu sombong. Ketika dia ahli jamaah, ya dalam hatinya digoda oleh setan, wah sampeyan niku jos, ya. Sip wapi, ya, dibanding wong-wong liyane. Nah, terus tenan ae iya. Nah, iki tanpa sadar terus-menerus dia tidak tahu bahwa ini adalah sombong, merendahkan orang lain. Maka ini hati-hati, ya. Mula lan panjenengan sedaya jangan sampai kena jeratan setan, yaitu berupa menjadi orang yang sombong. Kemudian cara mengobati sifat sombong, supaya mboten sombong. Okay. Pertama, kita di surat Al-Insan ayat 2, kita harus tahu asal usul kita itu dari apa, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia itu dari air mani yang bercampur, laki-laki dan perempuan. Kita harus menyadari walaupun kita pakai baju mewah, baju apapun, kita itu asal usulnya itu dari air sing blenekno, menjijikkan. Maka ketika kita tahu asal usul kita dari ini bisa mengobati kita supaya kita itu tidak sombong. Sama, baik orang itu, kita, itu semuanya dari asal usul yang menjijikkan, maka tidak pantas kita untuk berlaku sombong. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak sombong, kita harus meyakini apa yang diberikan Allah berupa kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, baik
keutamaan bersifat ibadah atau keutamaan atau kelebihan bersifat duniawi, ya, itu semuanya murni dari Allah, bukan karena pinternya kita, bukan karena apike kita, tetapi murni dari Allah. Misalkan kita diberikan kelebihan oleh Allah, ahli sholat malam misalkan. Kita harus meyakini bahwa kita sholat malam ini itu bukan karena kita itu orang sangat baik, tidak. Tetapi ini hidayah dari Allah. Kalau hidayah ini dicabut, maka kita tidak akan menjadi orang yang ahli sholat malam. Kita ahli sholat berjamaah, maka kita yakini ini dari Allah. Bukan karena kita pandai, pinter, wapi, tapi ini dari Allah. Suatu saat kalau Allah itu menginginkan mengambil nikmat ini, kita tidak bisa menjadi orang yang ahli sholat berjamaah. Jadi saya pernah ada pengalaman orang yang ahli sholat berjamaah, kemudian tiba-tiba karena suatu hal, dia tidak menjadi orang yang ahli sholat berjamaah. Karena dia terpapar virus faham-faham sesat, maka dia tidak menjadi orang yang ahli sholat berjamaah. Bahkan sholat sendiri pun orang-orang meragukan. Ini salah satu contoh, ya, Allah itu mudah saja mengambil hidayah yang kita terima dari Allah itu, diambil menjadi orang yang tidak punya hidayah, itu sangat mudah. Demikian juga keutamaan dalam hal dunia. Kita diberikan kekayaan oleh Allah, kita diberikan kelebihan oleh Allah, pangkat, derajat. Kita yakini ini bukan karena kita itu bagus, bukan karena kita pandai ekonomi, tetapi ini murni karena Allah. Suatu saat kalau Allah menginginkan harta kita diambil, sangat mudah. Sebagaimana siapa yang dimasukkan ke dalam bumi, Korun, ya, sampai terkenal kalau nemu harta itu harta Korun. Padahal Korun tuh ngaduh kono, ya. Misalkan kok panjenengan nemu ono harta terpendam no pinggir kelapanan misalkan, mesti disebut harta Korun. Wong Korun tuh wong Mesir kono. Kok iso tuh gini-gini. Saking terkenalnya, ya. Sampai napa kunci-kunci gudangnya itu harus dibawa oleh beberapa orang yang kuat. Ya. Wong sitok sing kuat niku gak kuat. Berarti kuncine lagi kunci tok iki, ya. Dan yo gudangnya, ya. Dia ditanya, dia punya harta begitu banyak itu dari mana? Dia mengatakan utituhu ala ilmin indi. Aku duwe kayak gini, ya moga aku pinter. Ya. Ora ono wong pinter kaya aku. Nah, sombong dia. Akhirnya apa? Dia dibenamkan bersama rumahnya itu dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Maka jangan sombong. Ya. Ini, ya, jadi obat yang kedua itu adalah bahwa itu semuanya adalah dari Allah, bukan dari kita. Kemudian yang ketiga, ya, supaya kita bisa tidak sombong, bahwasanya orang yang sombong, ya, itu diancam masuk neraka. Jangankan sombong sesama kita, sombong terhadap ahli maksiat saja itu bisa masuk neraka. Lebih-lebih kita sombong kepada orang yang tidak ahli maksiat. Ya, contohnya dua orang Bani Israel ini, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Ternyata ahli ibadah ini ngomong, demi Allah, ini yang diomong ini ahli maksiat sedang melakukan kemaksiatan. Diomongi, disombongi, demi Allah, sambian ora bakal mlebu swarga. Demi Allah, Allah ora nyepuro sambian. Gara-gara ucapan ini, ahli maksiat itu kemudian masuk neraka. Ini coba bayangkan, ya, ahli maksiat, ahli ibadah gara-gara sombong terhadap ahli maksiat itu masuk neraka. Lebih-lebih sing sombong iku gak ahli ibadah, sing disombongi justru ahli ibadah. Tambah Daniel, ya. Jadi kita
ya, berlindung diri kepada Allah daripada sifat sombong. Kemudian kita harus memeriksa diri kita terus-menerus. Jika ada rasa di dalam hati kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, segera kita obati dengan baca ta'awud. Kita sadari bahwa ini sifat sombong yang dilarang oleh Allah dan diancam masuk neraka. Maka sehingga kita hilangkan sifat itu. Dan kita meyakini orang itu yang seolah-olah kita itu punya kelebihan, dia tidak punya. Kita meyakini orang itu punya kelebihan di bidang lain yang kita tidak punyai. Setiap orang itu punya kelebihan, punya kelemahan. Kita punya kelebihan di sisi ini, tapi kita punya kelemahan di sisi yang lain. Orang itu yang kita sombongi, dia tidak punya keutamaan dari sisi ini, tetapi dari sisi yang lain dia punya keutamaan yang tidak bisa kita tiru. Sehingga tidak merasa kita ini menjadi sombong. Ada yang tanyakan? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa? Orang miskin gak boleh sedekah nggih. 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 Intinya pertanyaannya apakah orang miskin tidak boleh sedekah? Nggih. 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 Jadi kula nangkepe kepirenge adalah apakah orang miskin itu tidak boleh sedekah. Kalau sedekah wajib, orang miskin itu tidak boleh tidak boleh sedekah wajib. Karena dia tidak punya harta yang wajib disedekah atau disebut zakat ya. Jadi orang miskin tidak boleh zakat. Kenapa kok tidak boleh zakat? Karena zakat itu syaratnya adalah orang yang kaya. Tapi kalau sedekah sunnah, sedekah sunnah, maka setiap orang itu boleh, baik kaya atau miskin itu boleh ya, sedekah sunnah. Ya ini ya jawabannya. Sambut enten sedekah ya. Sedekah sunnah. Lagi sedekah sunnah maksudnya mboten zakat nggih. Ya. Memberikan sedekah kepada orang yang tidak sholat. Lagi sedekah ini sedekah sunnah bukan zakat maksudnya gitu. Jadi memberikan sedekah itu kepada siapapun boleh ya. Kalau dia memang tidak sholat ya, kita berikan sedekah berharap ya dia itu bisa sholat ya. Atau misalkan masjid memberikan kepada orang yang tidak sholat untuk membujuk hatinya supaya dia ke masjid ya boleh ya. Iku apa sadurunge tahu ngome ya. Oh, saleh wis parek poso ya. Nanti Pun kasih ngedak mangan omong. kapan? Diumum to, Be? Pakai pakai itu. Ngono. Lah dina kene. Ngono. Diumum saiki berarti. Diumum saiki. 1 bulan kemudian maksudnya ya. Untuk saldo sampai tanggal pinten iki nggih, berarti Senin kemarin nggih, Senin kemarin.
Mboten Senin saniki 3.494 ya. 3.494. Niki enten rencana saking panitia bahwa bulan depan atau tepatnya adalah Senin ketiga waktunya saya itu sekali-kali rekreasi no Gunung Julo ya, parek-parekan ya. Sambil makan-makan ya. Jadi nah ini ada dari panitia sekali-kali ya. Cegak apa? Cegak no langgar terus kolo-kolo ya. Nah, nanti ada pengumuman lagi ya mendekati hari yang dekat ya. Ini kan masih satu bulan kemudian. Cuma ini diberikan gambaran supaya panjenengan iku sampeyan ana ya mangan-mangan no gunung. Nggih, kula kinten cekap. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.